Baik, perkenalkan nama saya Sultan Abdullah dengan NIM 43122026. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Miss kepada kami. Yang pertama tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan di Indonesia. Awal mulanya muncul jurnalistik dapat diketahui dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik, senantiasa merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Akta Diurna yakni papan pengumuman sebagai produk jurnalistik pertama pers, media, massa atau surat kabar. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Sejarah jurnalistik dimulai ketika 3000 tahun yang lalu di Firaun di Mesir. Amenhotep III mengirim ratusan pesan kepada perwiranya di provinsi-provinsi. Jurnalistik sendiri baru dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk mencetakkan mulai digunakan di Eropa sekitar tahun 1404. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara beratur dimulai di Jerman pada tahun 1609. Kemudian surat kabar lainnya dimulai di Belanda pada tahun 1618, sedangkan di Prancis pada tahun 1620, di Inggris 1620, Italia pada tahun 1636, dan kertas pertama kalinya dibuat oleh orang Cina. Sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia, ditandai dengan diterbitkannya di surat kabar Memories de Manfles pada tahun 1615 Gubernur Jenderal VOC. Selanjutnya nomor 2 tentang apa perbedaan pers dan jurnalistik dan berikan contohnya. Pers adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Jurnalistik adalah proses pencarian, mengumpulkan liputan dan penulisan, kemudian berita akan disebarkan melalui media massa, media cetak maupun media elektronik. Contohnya artikel yang sering dibaca, di mana artikel tersebut merupakan hasil kerja dari jurnalistik. Selanjutnya yang ketiga tentang apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik. Media cetak. Kekurangan dari media cetak yang pertama tidak mampu menjangkau global. Penyebaran berita lambat, biaya produksi serta distribusinya mahal. Sedangkan kelebihannya harga terjangkau, menjangkau ke semua generasi, dapat diarahkan di target demografi tertentu, simpel dibaca serta dipahami, menghadirkan kolom isu lowongan kerja. Kekurangan dari media elektronik ini yang pertama biayanya mahal, waktunya lama, informasinya sekilas. Sedangkan kelebihan dari media elektronik ini jangkauannya luas, daya tariknya maksimal, merakyat, serta dikenal akrab. Yang selanjutnya nomor 4 tentang mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa. Karena dalam pembuatan berita di media massa, seseorang wartawan harus memahami unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Jika tidak memahami, akan membuat berita yang dibuat larang informatif. Berita yang baik harus mengandung unsur 5W tambah 1H agar tidak menimbulkan kekacauan saat menyajikan berita. Adanya formula 5W1H bisa membuat pembaca mengerti apa yang sebenarnya yang di dalam tulisan. Unsur 5W1H ini memberikan penjelasan pada pembaca apa yang akan menjadi sorotan dalam tulisan keseluruhan nanti. Yang berikut nomor 5. Jika Anda seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya seorang jurnalis, saya akan memilih bekerja di media elektronik, yaitu televisi, tapi lebih tepatnya sebagai seorang editor. Karena saya suka dengan mengedit video. Karena menurut saya, editor adalah seorang yang mampu membuat sebuah produk menjadi lebih baik untuk dipublikasikan.
Karena itu saya ingin menjadi seorang editor. Nomor 6, apakah manfaat pembelajaran pengantar jurnalistik bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi? Dengan adanya pelatihan jurnalistik akan sangat membantu mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengasah kreativitas dan bakat seseorang, khususnya dalam bidang tulis-menulis. Mempelajari jurnalistik dapat menjadi modal dasar untuk belajar di media massa, media buku, dan lainnya. Selain itu, memudahkan membuat karya di bidang sastra, contohnya membuat puisi dan berbagai buku bacaan. Kemudian, mendapatkan pemahaman tentang beretika yang baik di dalam dunia jurnalistik. Sekian dari saya, terima kasih.